Tujuan yang diberikan kepada kami akan membawa kami pergi dari dunia ini. Dan dunia akan dihakimi. Dunia akan datang, akan berada di dalam masa tribulasi. Kesesakan besar, kesusahan besar. Tetapi mempelai wanita seperti Asnat ada di istana raja. Ada di istana raja, ada di sorga yang mulia, ada di perjamuan kawin malam anak domba. Oh Tuhan, kami sedang revival, kami sedang mengalami kebangunan, kami sedang senantiasa di dalam roh yang menyala-nyala. Bagaimana kami akan pergi, akan diraibkan, akan mengalami pengangkatan. Sesudah kami mengetahui hari-hari ini melalui iman, terus oleh pewahyuan ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Oh Tuhan, kesalehan, kesabaran, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Dan kami merasakan menyadari bahwa Kristus Yesus membuat sempurna hidup kami, menyemen kami, sehingga hidup kami, oh Tuhan, hanya untuk bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menempati rumahnya. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah? Bait sucinya Roh Kudus, rumah kediaman Allah. Kuasa ditempatkan, tahta ditempatkan. Raja duduk di dalam hatimu, menguasai dan memerintah hidup umatnya di zaman ini. Dan memimpin, berjalan di depan, memimpin seluruh hidup kami, Tuhan, dan membimbing dan mengajari kami, Tuhan, sampai kami merasakan bahwa kami dibaptis ke dalam satu tubuh itu, yang adalah tubuh Kristus. Demikianlah kami bukan bergabung, bukan ditempel, tetapi kami dilahirkan. Kami keluar, kami satu, kami menyatu dengan tubuh Kristus di zaman ini. Sehingga aliran-aliran sorgawi mengalir ke dalam hidup kami. Kepastian-kepastian dari sorga, dari Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami lambat menggunakan pikiran kami, otak kami, tapi kami cepat menggunakan iman kami. Oh, sesudah kami mendengar dan percaya kepada Tuhan di zaman ini. Sesudah kami oleh kuasanya dikeluarkan dari sistem dunia ini. Oh, yang diadopsi oleh gereja-gereja organisasi itu. Dan kami sekarang bersandar hanya kepada firman. Firman yang murni. Firman yang tidak pernah berdusta dan gagal dalam hidup kami. Dan kami melihat itu senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu dan maksud-maksud-Mu di zaman ini. Terutama bagi umat-Mu, bagi kami dan bagi individu-individu. Sehingga mengenali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Mengubah seluruh keberadaan kami. Membuat kami semakin Tuhan berketergantungan dengan Engkau. Oh Tuhan, sebab kami tidak bisa hidup tanpa air. Kami tidak bisa hidup tanpa makanan. Dan yang kami bicarakan adalah hal-hal rohani. Hal-hal sorgawi bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, ajari kami sebentar dan urapilah kami masing-masing. Berkati kami hati dan seluruh keberadaan kami. Buat kami mampu menangkap maksud-maksud-Mu. Berkati hamba-Mu. Kuatkan Tuhan, urapi, letakkan, taruh firman-Mu ke dalam lidah mulut bibir hamba-Mu. Gunakan keberadaan ini Tuhan untuk suara-Mu terdengar. Sehingga maksud-Mu kami tangkap. Dan kami tahu bagaimana menyenangkan Engkau dan bagaimana hidup di dunia yang jahat ini. Bagaimana kami harus bersikap melalui firman-Mu dan lain sebagainya. Supaya nama-Mu selalu dipermuliakan. Tuhan, tolong kami, ajar kami Tuhan. Selalu dan selalu di mana saja mengerti bahwa kami sedang tidak berjalan di tengah-tengah dunia ini yang gelap ini. Tetapi kami sudah dibawa keluar dari dunia yang gelap ini. Masuk ke dalam terang. Masuk ke dalam firman demi firman. Oh, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap kami diberkati sebentar oleh firman-Mu. Dan setiap apa yang kami butuhkan, kami tahu ada di dalam Engkau.
ada di dalam firman-Mu, jawaban demi jawaban. Bukan menurut mau dan selera kami, tetapi menurut maksud-maksud-Mu, menurut kehendak-Mu Tuhan. Oh, itu sangat bertentangan dengan keberadaan daging kami, keberadaan pemikiran kami. Itu sangat bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh, bahwa dan kami harus melihat bahwa kehendak-Mu lah yang harus nyata dalam hidup kami. Berkati kami, kuatkan kami, buat kami Tuhan mampu dan bersemangat, bahkan melawan Tuhan hal-hal yang dicoba oleh tubuh ini untuk tidak tangkap terhadap firman-Mu. Makasih Bapa, Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya. Berkati kami di awal, pertengahan sampai akhir. Firman-Mu diperdengarkan sehingga nama-Mu dipermuliakan dan berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami. Umat-Mu Tuhan. Kuduskan kami sebentar. Baharui kami Tuhan selalu. Tuhan oleh firman-Mu seperti yang Kau katakan. Bahwa firman-Mu, bahwa Engkau baru setiap hari. Bahwa maksud-Mu, bahwa berkat-Mu itu Tuhan. Selalu Engkau akan Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kami siap bagi pengangkatan itu. Kondisikan kami Tuhan. Oleh firman-Mu kami masing-masing mengerti bahwa kami siap dikondisikan bagi janji pengangkatan. Diangkat keluar dari Edennya setan dunia yang jahat ini. Makasih Bapa, kuduskan kami semua. Kami berkerumun di sekeliling firman-Mu. Dan Engkau hendak membagi-bagikan Tuhan makanan itu bagi kami. Daging segar, tangkai segar untuk kami nikmati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk sebentar. Haleluya. Kita senang di sini. Amin. Selalu dan selalu, karena kita orang-orang yang menantikan Tuhan. Saya ingin kita lanjutkan hal-hal yang sudah kita dengarkan di kemarin-kemarin, untuk supaya Anda bisa menangkap itu bagi dirimu. Ketika firman itu diperdengarkan, itu adalah Anda tahu bahwa itu adalah untuk dirimu masing-masing. Dan oleh firman itu Anda berbeda. Oleh firman itu Anda sudah manusia yang berbeda. Anda bukan lagi manusia yang sama dengan yang kemarin, tapi orang-orang yang baru. Anda orang-orang yang berubah. Amin. Dan kalau Anda punya kegagalan, kekurangan, Anda tahu cara untuk bagaimana memperbaiki itu oleh firman Tuhan. Amin. Karena alangkah sedihnya kalau kita salah, nggak ada yang mengajari kita bagaimana supaya kita dapat diperbaharui dari kesalahan itu. Artinya digeser, dipindahkan dari tempat yang salah. Amen. Tetapi kita bersyukur Tuhan lihat secara ajaib dan tak pernah timbul di dalam hati kita dikeluarkan dari tempat yang salah. Dari sistem-sistem organisasi yang diadopsi oleh gereja-gereja itu. Amin. Sehingga gereja-gereja itu menjadi sama seperti perpolitikan dan dunia ini. Dan mereka tidak hidup, mereka tidak bergairah. Mereka kaku. Mereka tidak bertumbuh, mereka tidak berkembang. Mereka tidak memiliki pengetahuan akan Allah yang berkelanjutan. Mereka tidak diisi dan terus diisi. Mereka tidak mendengarkan hal-hal yang baru. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tetapi kenapa dikatakan baru? Karena belum pernah Anda dengarkan. Amin. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tetapi bagi Anda dan saya baru. Karena Anda masih berusia mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sementara lihat pengetahuan itu bahkan sebelum dasar dunia ada sudah ada pengetahuan itu. Yang adalah pengetahuan akan Allah. Bayangkan itu. Amin. Dan hari-hari ini itu diperdengarkan kepadamu. Sehingga Anda tahu dari mana dan hendak kemana. Dan apa tujuan Anda dalam hidup ini. Dan Anda tahu apa yang harus Anda besarkan dalam hidup ini.
Dan apa yang harus Anda tanggalkan dalam hidup ini. Anda paham itu? Anda tahu hidupmu itu berguna untuk apa. Anda tahu bahwa hidupmu itu terbatas. Sehingga dengan waktu yang terbatas, amin, Anda pakai waktu itu. Dan Anda pergunakan waktu itu untuk seseorang atau sesuatu yang lebih berkuasa dari dia. Dan lebih mulia dan lebih tinggi dari dirimu sendiri. Amin. Yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur bagaimana hal kepada Israel, begitulah kepada sesungguhnya orang-orang yang dilahirkan kembali. Ya. Bagaimana kepada orang-orang yang dilahirkan kembali, begitulah seharusnya kepada orang-orang Israel. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang berkelanjutan. Anda paham itu? Bagaimana apa yang dialami oleh Israel, itu Anda lihat juga, Anda melihat bahwa Anda tidak ada bedanya seperti Israel. Dalam banyak hal, individu-individumu. Bagaimana mereka menolak Allah, bagaimana mereka menjalani hidup yang menentang Allah, dan bagaimana mereka ditegur oleh Tuhan, bagaimana mereka dipulihkan oleh Tuhan. Anda paham itu? Maka hal yang sama Anda tangkap itu juga terjadi bagi gereja dari bangsa-bangsa kafir. Itulah Anda dan saya. Dan hal yang sama bagaimana dirimu sekarang oleh kasih karunia memperoleh firman dan memperoleh berkat-berkat, bahkan ada di dalam pesta-pesta rohani, misteri dari Paskah sampai Tabernakel, hari raya Israel, secara natural di sana, di sini menjadi secara rohani bagimu. Amin. Dan itu hendak akan dikembalikan lagi ke sana oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia. Sama seperti dirimu mengalami kasih karunia di sini bukan oleh perbuatanmu, bukan oleh kebaikan dan fasih lidahmu. Amin. Tetapi oleh kasih karunia, artinya bahwa itu semuanya Tuhan yang sediakan, itu maksudnya. Bukan berarti oleh kasih karunia seperti pengajaran Calvin, orang-orang Calvin, amin, berkata kasih karunia. Kasih karunia. Oke, yang penting percaya Tuhan. No way. Bukan itu maksudnya. Kasih karunia tapi ke karaoke, kasih karunia tapi menipu, kasih karunia tetapi berpolitik dan lain sebagainya. Tetapi berkata bahwa dia akan masuk surga. Enggak mungkin itu. Kasih karunia artinya itu bukan Anda yang sediakan, itu maksudnya. Jalan keselamatan itu bukan Anda yang sediakan. Tuhan yang sediakan supaya Anda berada di jalan itu. Itu artinya kasih karunia. Tetapi Anda harus menghidupi jalan itu. Anda harus menyelesaikan perjalananmu. Mengikuti seorang yang ada di depanmu, memimpin engkau melalui jalan itu. Amin. Jadi bukan berarti dikatakan kasih karunia tetapi Anda meremehkan jalan itu. Tidak bisa. Makanya kita dikeluarkan dari situ. Haleluya. Kemudian dan bukan oleh perbuatan, bukan juga oleh perbuatan. Bukan karena Anda baik memberi kepada orang lain, atau bukan karena Anda contoh katakanlah rajin kemari, itu perbuatan. Maka tangkap dan itu hati-hati. Anda kemari harus karena pewahyuan. Karena memang Anda tahu di luar sana Anda tidak diberi makan. Di luar sana Anda tidak mendapatkan porsi makanan yang besar. Di luar sana makananmu rumput itu kering. Anda paham itu? Tidak ada sesuatu yang mendesakmu untuk semakin lebih baik. Datang Anda gereja berpikir udah mantap lah itu. Di sini tidak bisa begitu. Anda harus semakin serupa segambar dengan firman Allah. Apapun yang akan menghalangimu, Anda harus singkirkan itu. Anda harus tahu bahwa aku anak Allah. Laki-laki dan perempuan. Aku harus berguna bagi Allah. Jadi aku harus menjaga hidupku tetap supaya aku dipakai oleh Allah. Supaya aku dipakai oleh Tuhan. Selalu dan senantiasa berjaga-jaga.
Amin. Karena jangan Anda pikir karena kita masih diberi nyawa, kadang kakimu satu di neraka, satu di sorga. Amin. Oh, enggak bisa, brother sister. Anda akan hancur. Anda tidak bisa melangkah dengan leluasa. Jadi Anda harus yakini bahwa dirimu melangkah di tempat yang benar. Jadi Anda harus melihat hal-hal yang dari perjanjian lama untuk hal-hal yang ada di perjanjian baru. Dan untuk Anda mengetahui hal-hal di perjanjian lama dan untuk di perjanjian baru. Di zaman ini ada kitab wahyu yang dibukakan. Sehingga melalui pembukaan kitab ini, di dalamnya ada pembukaan ketujuh meterai. Maka melalui itu Anda dapat menyikapi apa yang harus Anda lakukan. Amin. Di hadapan Tuhan di zaman ini. Bukan di hadapan manusia semata. Tetapi Anda harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kepada firman. Itulah makanya Anda menjadi bukan orang-orang yang gampangan. Bukan orang-orang yang diremehkan. Dan jangan membuat dirimu diremehkan oleh orang lain. Karena Anda adalah bagian daripada firman Allah. Anda harus memiliki tanggung jawab. Haleluya, kepada firman yang sudah Anda dengarkan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Anda harus begitu mengasihi Tuhan. Sehingga Anda bisa rela lihat di dalam dunia ini dianggap sebelah mata. Tetapi bukan karena perbuatanmu yang salah. Anda paham? Tetapi karena memang Anda menanggung firman Allah. Anda memikul Anda memikul firman yang diberikan kepadamu. Anda tidak ini contoh firman itu. Anda tidak karena Anda ingin seperti dunia senang-senang, gampang-gampang. Firman Allah, okelah itu sama ho. Amin. Tidak. Apa itu harus Anda pikul kalau Anda tahu Anda ingin masuk surga. Kalau Anda ingin masuk surga maka Anda harus pikul itu. Kalaupun di sana banyak godaan dan lain sebagainya, Anda harus tetap pikul. Makanya kan kalau orang memikul memikul beban, lihat, dia fokus kepada jalannya. Amin. Kalau nggak fokus kepada jalannya, taratu gojab gimana? Bolo medabu sabur gimana? Amin. Kalau nggak konsen imana kepada jalannya, maka kuk itu dibikin di sini. Walaupun begini matanya tetap bisa ke depan. Nah, tetapi ini bukan kuk perhambaan. Anda paham? Bukan berarti dikatakan begini, Anda jadi begini, Anda jalan. Enggak begitu. Oleh misteri kedatangan Tuhan, Anda disuruh melihat ke atas. Tetapi Anda tidak bisa melemparkan, menjauhkan firman ini dari dirimu. Amin. Beban namanya. Anda harus punya beban kepada Tuhan. Harus punya beban kepada saudara dan saudarimu. Anda harus punya beban, tanggung jawab kepada tempat di mana Anda berkumpul. Anda harus punya beban. Amin. Lihat. Itu masing-masing kita. Jadi kita ingin melihat hal-hal itu terus di dalam diri kita. Adakah itu? Adakah beban itu? Adakah korban itu di dalam diri kita? Adakah firman itu? Jadi beban itu bukan berat, beban itu ringan. Itu adalah firman Allah. Kalau Anda belum dilahirkan kembali, maka itu berat. Tapi kalau Anda sudah dilahirkan kembali, itu ringan. Di situ perbedaannya. Kenapa orang tidak bisa naik kepada level yang lebih? Kepada level yang lebih. Karena apa? Karena dia belum dilahirkan kembali. Anda mengikutinya? Ya, tetapi kalau Anda dilahirkan kembali, Anda akan merasa ringan beban itu. Karena Anda tahu Anda tidak sendirian. Ada Roh Kudus. Ada firman di dalam hatimu. Sehingga Anda tahu bercerita kepada Tuhan. Dan ketika Anda bercerita kepada Tuhan, Anda harus perkatakan pikirannya dulu kepada Tuhan.
Bisa diikuti apa yang saya sampaikan? Betapa pentingnya di hari-hari ini orang untuk dilahirkan kembali. Supaya Anda sanggup memikul beban itu. Memikul firman. Melakukan firman itu artinya. Memikul firman itu artinya melakukan firman itu. Lihat, iblis begitu licik dan begitu lihai untuk membuat Anda cepat menanggapi dagingmu, pikiranmu, daripada cepat menanggapi firman. Lihat, makanya sangat mengerikan dan menyedihkan. Dan sangat sedikit orang yang akan masuk surga. Lihat, iblis sangat bisa menggunakan ayat. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sangat bisa mengutip ayat. Perhatikan ini. Ada banyak orang yang intelek di dunia ini. Katanya Kristen tapi intelek. Pandai mengutip ayat demi ayat. Kalau di pesan ini pandai juga mengutip pesan Nabi. Selain ayat Alkitab dia juga mengutip pesan Nabi. Amin. Tetapi dia sangat lambat untuk melakukan firman itu. Nah, iblis, lihat, dia tahu mengutip, tapi dia tidak bisa melakukan. Karena iblis gak pernah dilahirkan kembali. Dia intelek. Amin. Dan Anda harus masuk betul-betul kepada kelahiran barumu. Ketika datang persoalan, Anda harus ingat, Tuhan, aku ini anakmu. Aku ini sudah dilahirkan yang kedua. Aku sudah lahir di dalam nama Yesus Kristus, anakmu, firmanmu. Aku sudah ada di dalam dia, yaitu pekerjaan-pekerjaanmu. Anda harus dapat bercerita kepada Tuhan. Anda harus berkata seperti Samson. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan sekali lagi, kuatkan aku untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita ingin kiranya Anda bisa tangkap apa yang saya maksudkan. Supaya Anda melihat dirimu mempermuliakan Tuhan. Dan ingat, Anda harus tetap kepada satu sumber. Amin. Kecuali Tuhan ingin kita memiliki pergerakan yang lebih atau semacam itulah. Tetapi selagi masih ada mimbar ini di sini, Anda harus tetap kepada satu sumber. Anda hanya bisa bercerita kepada satu sumber, ingat baik-baik itu. Anda harus hanya bisa bercerita kepada satu sumber. Lihat, dan Anda harus setia kepada sumber itu. Walaupun lihat, mungkin di sana dipakai Tuhan sumber itu, lihat, atau istilahnya instrumen. Di sana dia kapasitasnya lebih. Lihat, di sini tidak seperti di sana. Tetapi ketika Anda lihat terhubung dengan sumber itu dari sini, Anda harus setia melalui sumber itu. Amin. Lihat, ingat baik-baik. Baik itu untuk brother Sihombing, keluarga, anak-anak. Ingat baik-baik juga yang lain harus oleh pewahyuan untuk digembalakan. Di dalam pesan. Harus ada karena Tuhan yang taruh bahwa brother sonar itulah pastor saya. Karena ini bukan organisasi denominasi. Oh, oleh sinode ditempatkan di sana, maka oke, di sana saja. Anda berhak memilih. Ingat itu baik-baik. Dan ketika Anda memilih, jangan Anda jelek-jelekkan yang di sini. Karena di sini tetap pesan, tetapi kapasitasnya berbeda dengan di sana. Berbeda cara kerja Tuhan di sana. Sama-sama ingin mempermuliakan Tuhan. Anda paham yang saya maksudkan? Anda harus tangkap itu. Amin. Jadi Anda jangan mengambil nas dan mengutip nas kemudian ingin menjelekkan hamba Tuhan yang sana. Supaya Anda bisa lari ke sana. Jangan pernah lakukan seperti itu. Harus oleh pewahyuan. Gak tahu kenapa saya harus ke sana. Tetapi aku melihat memang saya harus ke sana karena saya jatuh cinta kepada hamba Tuhan itu.
Amin. Saya ingin tunduk kepada Tuhan melalui apa menjadi perintah-perintahnya. Ini bukan organisasi. Amin. Sehingga orang ditempatkan menurut aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak, ini harus oleh firman. Anda bisa mengerti saya sampaikan? Itulah makanya nggak ada yang bisa memisahkan. Karena hal lahiriah membuktikan hal yang rohani. Apa yang kau diikat di bumi akan terikat di sorga. Amin. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas juga dari sorga. Jadi dalam segala hal Anda harus mengerti ayat ini. Amin. Dan Anda harus terapkan ayat ini. Apa yang harus Anda ikat kepada dirimu? Apa yang ada pada bagian-bagian hidupmu dalam segala hal. Anda harus punya. Anda harus oleh pewahyuan. Amin. Nah, itulah makanya lihat. Biasanya dengarkan baik-baik, ketika Anda diajar berbulan-bulan kan begitu, nggak usah sampai bertahun-tahun. Berbulan-bulan Anda akan tahu. Lihat, Anda ingin digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang mana? Anda mengerti? Karena di sini tidak boleh karena terpaksa. Di sini adalah karena pewahyuan. Itulah makanya saya membuka ruang untuk membuka ibadah mendengar dari Medan. Untukmu semuanya. Supaya Anda tahu bahwa saya tidak arogan manusia. Walaupun saya mengajarmu seperti ini, tetapi ke depan Anda bisa berkata, pastor, brother, aku ingin digembalakan oleh si anu. Ya sudah, berbicaralah kepada hamba Tuhan itu. Dari tempat itu. Begitu. Tapi lihat, karena Tuhan hanya memakai diri ini sejauh untuk supaya Anda mungkin seperti itu. Melihat dirimu harus digembalakan di mana. Jadi sejak awal harus oleh pewahyuan. Sehingga ketika apa yang keluar dari mulut ini, perintah-perintah, aturan-aturan. Amin. Anda tahu Anda sedang tidak hanya menuruti perkataan manusia. Tetapi menuruti Allah melalui karunia ini kepadamu. Dan itulah yang membuat kita strong. Itulah yang akan membuat kita dapat bertahan di dalam segala permasalahan di dalam suatu kumpulan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Ya. Nah, biasanya itu akan dipahami oleh orang-orang yang dilahirkan kembali. Itu karena orang-orang yang dilahirkan kembali sejak awal oleh pewahyuan. Karena pendengaran akan firman Allah. Amin. Haleluya. Jadi, kenapa saya sampaikan ini? Supaya Anda tidak kaku. Dan Anda tidak melakukan sesuatu yang sifatnya terbawa-bawa dari sistem-sistem lama. Amin. Tetapi di sini selalu oleh karena firman Tuhan. Saya ada di sini. Dan saya ingin mengabdikan diri. Nah, kalau Anda tidak punya gereja lokal, Anda tidak bisa mengabdikan diri. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda tidak punya pastor, Anda tidak bisa mengabdikan dirimu. Anda tidak bisa menyerahkan dirimu. Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih di dalam hal-hal bagaimana menyenangkan Tuhan. Harus ada oknum. Kalau tidak ada pastor, kemana Anda letakkan hidupmu? Kehadapan siapa Anda letakkan apa yang menjadi milikmu? Bukankah, lihat, dulu orang-orang gereja mula-mula itu meletakkan seluruh hartanya di hadapan para rasul itu dan para nabi itu. Amin. Bisa diikuti apa saya maksudkan? Anda tidak bisa mengekspresikan dirimu sebagai umat Tuhan kalau Anda tidak punya gereja lokal atau tidak punya seorang pastor. Lihat itu. Hidupmu akan ngambang dan Anda tidak akan pernah ditebus oleh Tuhan. Karena seorang gembala akan mengajarimu. Amin. Haleluya. Dan menjadi imam selalu dalam hidupmu. Walaupun Anda menjadi imam dan raja.
Tapi di dalam kumpulan yang besar Anda harus tahu ada imam. Makanya dikatakan ada imam-imam, ada imam besar. Amin. Gembala bukan imam besar. Tetapi yang di dalamnya, yang ada di dalam penggembalaannya itulah imam besar. Saya bukan imam besar. Sonar bukan imam besar. Anda paham saya maksudkan? Tetapi yang hidup di dalam diri ini, seorang Kristus Allah, itulah yang menjadi imam besar bagi kita semuanya. Itulah firman. Itulah Yesus Kristus. Dan Anda harus melihat itu. Amin. Baik, sebelum Anda terlalu jauh memikirkan banyak hal, pikirkan dulu hal yang sederhana ini. Betapa di kumpulan kami ini selalu harus dari firman ke firman, dari firman ke firman. Dan lihat, untuk Anda memiliki semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam misteri penebusan antara gembala dan domba, amin, Anda harus dilahirkan kembali. Maka semua yang disediakan oleh, lihat, Kristus melalui penggembalaan itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Itu harus dipikirkan sejak awal. Itu sejak awal harus dipahami. Kalau enggak, itu yang membuat gereja lokal terseret-seret. Itu yang membuat gereja lokal tertatih-tatih. Berjalan tidak begitu hebat maju. Karena Anda tidak paham itu sejak awal. Amin. Karena Anda tidak mengerti itu sejak awal. Bagaimana Anda mengekspresikan dirimu. Itulah makanya dibutuhkan itu gereja lokal. Gereja lokal bukan mempelai wanita. Anda paham itu? Gereja lokal bukan mempelai wanita. Bukan. Tetapi bagian. Anda paham itu? Kita adalah anggota dari mempelai wanita atau tubuh Kristus. Jadi Anda harus lahirkan ke dalam tubuh itu. Jadi gereja lokal ini, lihat, bukan ini mempelai wanita. Tetapi Anda, amin, adalah bagian daripadanya, tubuh Kristus itu. Jadi Anda harus tahu, apakah saya adalah anggotanya? Amin. Maka Anda harus tahu bahwa aku harus lahirkan kembali. Aku harus datang melalui firman demi firman, karena tubuh itu adalah firman. Nah, itulah dulu ke situ. Supaya Anda memahami dirimu dan layanan dan di hadapan Tuhan. Kita ke Roma 11 ayat yang ke-25, penyelamatan Israel. Lihat, saya akan mengaitkan ini dengan 7 hari raya, karena di sanalah itu dinyatakan bagaimana penyelamatan kepada bangsa Israel, bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Dan ini menjadi pola juga bagi kita hari-hari ini. Dan Tuhan yang datang kepada mereka harus Tuhan yang sama yang datang kepada Anda dan saya. Dan Anda tahu itu sudah melalui misteri kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4, 16-17 dan Wahyu 10 ayat 1-7. Bagimu 8-11. Anda ada 8-11. Wahyu 10 ayat 8-11. Jadi kalau orang bertanya kepadamu, lihat, Anda berkata bahwa aku tahu aku ada di dalam nas-nas kitab suci. Anda harus dapat melihat dirimu ada di dalam nas-nas kitab suci. Anda paham itu? Anda harus dapat melihat di dalam Alkitabmu, di dalam nas-nas kitab suci di zaman ini. Amin. Anda harus dapat melihat dirimu di nas-nas kitab suci. Maka harus Anda tahu di mana itu. Di dalam misteri kedatangan Tuhan. Amin. Wahyu 10 ayat 1-7 itu adalah Tuhan dan Nabi. Demi Anda dan saya, Wahyu 10 ayat 8-11. Jadi di zaman ini Anda harus sangat yakin dan berkata kepada dunia bahwa saya dapat melihat diriku di dalam nas kitab suci. Amin. Walaupun namamu tidak tertulis di situ, tetapi hidupmu ada tertulis di situ. Anda mengerti? Namamu tidak tertulis di situ, tetapi hidupmu tertulis di situ. Yaitu di dalam Wahyu 10 ayat 8-11. Seperti Yohanes. Amin.
begitulah Anda memakan gulungan kitab yang terbuka. Bukan gulungan kitab yang termeterai, tapi gulungan kitab yang terbuka, yang tersingkap itu artinya. Bukan gulungan kitab dengan kertas. Anda masukkan, Anda hil-hil. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi memakan artinya menerima. Amin. Menerima, mendengar, menerima dan melakukan. Di situ misteri memakan itu. Amin. Lihat, maka manis di mulut ketika Anda dengar firman, begitu ada kata-kata, lihat, yang datang dari Kristus yang membuat Anda begitu pikirannya seperti, hatinya seperti diberkati, bukan seperti tapi memang diberkati dengan perkataan-perkataan di mana Anda disejajarkan dengan firman Allah. Amin. Manis di mulut. Oh, makanya Anda berkata haleluya. Kemudian pahit di perut. Tidak mudah melakukannya. Itu artinya pahit di perut. Amin. Ketika dikatakan, lihat, bahwa contoh di dalam ibadah, aku tidak mengizinkan. Itulah aturan-aturan itu. Tetapi oleh pewahyuan Anda lakukan itu. Bukan karena hierarki yang dibuat oleh gereja-gereja atau karena bentuk-bentuk peraturan dari sistem atas sinode seperti itu. Tapi Anda mendapatkan perintah dari Tuhan. Amin. Melalui pendengaran akan firman, berkata contoh di dalam ibadah, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Bagi orang-orang, lihat, ketika mendengarkan firman ini, apalagi orang-orang yang sudah terjun bebas, amin, ke dalam misteri bahwa mereka sedang melanggar nats ini, bahwa mereka membiarkan perempuan untuk menjadi pemimpin atau mengajar, maka kira-kira itu gampang gak dirubah itu? Itu tidak mudah dirubah. Anda bisa mengikuti? Lihat. Tetapi itu dikatakan disingkapkan. Seperti lihat gereja-gereja kita yang lama membiarkan para perempuan sudah mendesak, sudah mendorong dan maju dan bahkan mengambil posisi di hadapan mimbar. Mengambil yang bukan posisinya. Lewat hak azazi dan emansipasi. Perempuan mengambil yang bukan posisinya. Anda paham itu? Haleluya. Dan ketika itu didengar, maka itu pahit di perut. Ego. Yang terulaun. Gak bisa ini dilakukan katanya. Tetapi orang-orang yang dilahirkan kembali, amin, maka dia akan bergejolak. Haleluya. Betul itu. Pas sekali itu. Amin. Haleluya. Maka dia akan sangat segera meninggalkan, lihat, Edennya setan itu. Itulah Edennya setan. Itulah tempatnya setan, itu artinya Edennya setan. Karena di sana firman sudah tidak dilakukan. Tetapi hanya didengar. Tidak sampai dilakukan. Sama seperti setan. Dia dengarnya firman Tuhan semua. Hebat, dia tahu semua. Anda paham itu? Makanya dikatakan ada tertulis. Ada tertulis. Oh mantap. Ngambil kutipan Nabi. Di mana dikatakan Nabi? Oh akhirnya saling bermasalah. Tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Sembarangan mengambil nats dan mengambil kutipan Nabi. Amin. Haleluya. Tetapi orang-orang yang dilahirkan kembali, akan sangat bisa melakukan itu walaupun pahit di perut. Anda mengerti yang saya maksudkan? Itu contoh kecil. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Itu ayat dulu supaya mengeluarkan kita dari sana, bahwa di sana itu adalah Edennya setan. Di sini Anda harus tahu apakah hal-hal itu diperbolehkan lagi dan hal-hal yang lain yang mengikuti itu. Untuk itulah kita ada di tempat ini. Supaya mengetahui hal-hal yang lebih lagi menurut Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Roma 11
ayat 25 dan seterusnya. Anda adalah pelajar Alkitab. Anda datang kemari bukan santai. Anda datang kemari ingat bukan seperti datang ke restoran. Anda di sini harus bekerja. Anda harus gunakan hatimu, gunakan tanganmu, gunakan pendengaranmu. Ambil bukumu, ambil pulpenmu. Bukan Anda di sini untuk santai-santai. Berapa kali saya katakan. Itulah makanya kita sering jatuh. Karena apa yang kita tulis akan kita tanggung jawabi dan senangi. Bukan habis kita tulis terus buang. Tidak ada itu. Apalagi tulisanmu bagus. Anda akan buka lagi itu di rumah. Mantap kali, bah. Maka Anda akan baca, Anda baca. Begitu brother sister. Makanya harus mengerti Anda dilahirkan kembali atau tidak. Kalau enggak datang lagi nanti ke kolam sana. Tapi walaupun dibaptis lagi 10 kali kalau enggak mengerti enggak bisa juga sih. Anda harus diterpa dan berjanji untuk mengikutinya. Firman Tuhan. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Lihat, apakah itu dirimu? Apakah itu kita? Lihat ini. Jadi jangan anggap dirimu pandai. So hebat Anda ingin katanya sorga. Tapi Anda tidak sejajar dengan firman Tuhan. Lihat, Anda berpikir karena kekuatanmu, kepandaianmu Anda masuk sorga. Oh, stop itu semua. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tuhan buat seperti itu. Sampai jumlah yang penuh. Kisah para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Kenapa? Amin. Penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Itu jalannya. Maka lihat kembali firman Allah. Lihat. Melalui kedatangan Tuhan yang kedua, misteri kedatangan Tuhan. Orang-orang di dalam sistem organisasi denominasi gereja. Yaitu yang berkata gereja dari bangsa-bangsa kafir. Maka hal yang sama pun akan mengalami. Akan mengalami ketegaran hati. Tegar tengkuk. Menolak firman. Seperti dulu di sana Israel menolak. Di sini pun mereka menolak. Di akhir zaman. Supaya 144. Ketika firman sudah ditolak di sini. Maka firman tidak mungkin ada di situ. Maka dia akan bergerak lagi ke Israel. Sama seperti Anda. Kalau Anda sudah ditolak di sebuah rumah. Menurut Anda. Ngapain Anda lama-lama di situ? Anda harus pergi dari situ kalau Anda sudah ditolak. Maka begitu pun firman Allah. Lihat. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan demikian itu tadi ayat yang sebelumnya. Seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dari Yerusalem. Itu maksud jadi itu. Anda adalah Yerusalem rohani. Anda adalah Yerusalem surgawi. Tapi Yerusalem secara pemilihan tempat di dunia ini ada di Israel. Di Yerusalem ada bait suci. Di sana dari Sion artinya. Amin. Dari bait suci. Dari Yerusalem. Anda paham itu? Akan tampil lagi itu artinya. Akan tampil lagi. Lihat. Bagaimana janji keselamatan. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Lihat. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Tangkap ini bagimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Perjanjian ini. Bisa diikuti? Apabila aku, lihat. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, itulah janji itu. Ya, menghapuskan dosa mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku, lihat, menghapuskan dosa mereka. Itulah bagaimana kelak
cara Tuhan, cara dia mengampuni, menghapus dosa. Itulah proses tahapan itu. Mengenai Injil, lihat, mereka adalah seteru Allah. Injil apa artinya? Kabar baik. Tentang apa? Kedatangan Tuhan. Itu artinya Injil, gospel. Kabar baik tentang kedatangan Tuhan. Untuk apa datang Tuhan? Memberikan tahun rahmat. Amin. Haleluya. Sebelum penghakiman. Jadi Tuhan harus memberikan dulu rahmatnya. Sebelum penghakimannya. Nah, jadi lihat. Di dalam misteri rahmat inilah. Segala sesuatunya dipulihkan. Dibawa, dikembalikan kepada posisinya. Kalau orang salah, Anda tidak bisa langsung menghakimi dia salah. Anda harus menunjukkan rahmat kepadanya. Anda paham? Anda harus tanya, loh kok bisa begitu brother? Loh kok bisa begitu sister? Begini. Jangan seperti itu. Tuhan kan sudah datang. Membuat dan memberikan kepada kita bagaimana menilai segala sesuatu oleh firman. Sehingga kita tahu apakah saya itu memang jahat atau apakah yang saya lakukan itu baik. Anda paham itu? Anda seharusnya sudah tahu. Jadi ketika ditegur, jadi menurutmu ketika kamu begini kepada saudaramu atau kepada saudara itu kira-kira baik atau tidak? Ya memang sih brother. Gak baik sih itu. Ya udahlah. Anda paham yang saya maksudkan? Berarti itu tidak baik. Jadi bagaimana? Ya minta maaf. Bermaaf-maafan. Walaupun agak berat. Tetap harus bermaaf-maaf. Itu di situ rahmat itu. Karena kalau tidak Anda mengeraskan hatimu, Anda sudah dekat dengan kebinasaan. Anda sudah dekat dengan penghakiman. Nah, sebab Allah tidak, masih di mana tadi? Mengenai Injil, masih ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi Tuhan harus mengeraskan hati mereka karena ada kita di zaman ini. Anda paham? Dari zaman ke zaman. Dulu kita belum ada di zamannya Paulus. Dulu kita belum ada di zamannya Irenaeus. Tapi sekarang kita ada di zamannya Brother Branham. Anda paham itu? Haleluya. Lihat. Mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah. Oleh karena nenek moyang. Oleh karena Abraham. Hanya oleh karena Abraham. Mereka termasuk kekasih Allah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan tidak menyesali. Ya, jadi kalau contoh Anda dipanggil, kemudian di dalam Anda melewati proses kelahiran barumu. Anda tidak menjadi langsung lahir baru selesai ketika Anda sudah selesai dibaptis. Bukan seperti itu di sini. Di dalam organisasi denominasinya seperti itu. Ketika katanya dia sudah dibaptis, kemudian dia berbahasa roh, sudah lahir baru itu. Tidak juga. Amin. Misteri kelahiran barumu harus Anda belajar bagaimana orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Anda tahu apa proses di sana. Itulah proses lahir baru. Amin. Karena dulu si Miriam itu nih kakak nih si Harun si Musa, ketika mereka keluar dari Mesir melewati Laut Teberau, bahasa Indonesianya artinya dibaptis air. Oh, mereka berbahasa roh. Mereka berhaleluya itu, bersorak-sorai. Anda paham itu? Nah, tetapi belum selesai sampai di situ. Mereka harus melewati lagi padang gurun. Amin. Dan terus harus lagi melewati Kades Barnea, kemudian harus melewati lain sebagainya, harus sampai kepada berperang, tembok Yeriko dan masuk ke tanah Kanaan. Lihat. Jadi tidak segampang itu berpikiran lahir baru. Nah, sebab Allah tidak menyesali. Jadi kalau Anda salah dalam misteri,
Anda menyelesaikan kelahiran barumu itu sampai Anda merasakan Roh Kudus tinggal di dalammu. Kalau Anda salah, kemudian Tuhan akan menyesal. Aku menyesal memilih kau. Tidak, begitu Tuhan. Karena Tuhan sedang tidak belajar. Siapa tahu berarti Ombeng ini nanti akan lebih baik. Ya kan? Tidak seperti itu. Tuhan sedang tidak mengira-ngira. Anda paham? Tapi Tuhan tidak akan menyesal kalau Anda tahu kasih karunia Tuhan. Sehingga Anda tahu bersikap dan memohon ampun kepada Tuhan ketika Anda salah dan Anda ditegur dan Anda mau ditegur. Ya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat, lihat ini, kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi jangan pernah memegahkan diri, merasa Anda hebat. Tidak. Justru karena ketidaktaatan mereka lah supaya Anda memperoleh bagaimana caranya supaya Anda taat dalam misteri kedatangan Tuhan, Injil itu sendiri. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi sama seperti di sini mengalami kemurahan, maka mereka pun akan mengalami kemurahan oleh Allah yang sama. Karena Tuhan yang sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, menutup mata rohani mereka supaya Injil datang kepada kita. Amin. Dan sama, karena Tuhan tahu di waktu-waktu zaman-zaman yang mana orang-orang yang seperti itu akan ditampilkan. Begitupun di zaman ini. Karena sistem denominasi gereja-gereja itu membuat gelap mata batin orang-orang. Amin. Maka mereka menjadi tidak taat. Maka Injil ini akan bergerak lagi ke sana. Bisa diikuti ini? Amin. Haleluya. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Itulah makanya saya ingin membawa Anda nanti kepada dari hari raya Paskah kepada hari raya Tabernakel. Karena di sana misteri ketaatan itu Anda tahu. Diberlakukan. Dan siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Anda paham itu? Di sana itu dibuat, di sana itu diperagakan. Dan bagaimana kemurahan-kemurahan itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Amin. Kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi sekarang Anda tahu. Melalui tersingkapnya firman Allah. Karena enggak menunggu lagi. Karena kalau pikiran Tuhan tak tersingkap, gak ada lagi zaman berikutnya untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Selain di zaman ini. Amin? Tidak ada. Semua akan terjun bebas ke neraka. Tetapi di zaman ini, pintu kasih karunia masih terbuka. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tetapi dia sendiri yang memberitahukannya. Amin? Dia sendiri yang memberitahukannya. Itulah makanya saya kasih judul itu adalah dari hari raya Israel sampai kepada pertemuan orang-orang kudus. Amin. Atau siapakah yang penuh? Ya siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Oh, karena Anda rajin memberi persembahan. Oh, Anda berpikir Tuhan akan ganti nanti persembahan yang kau kasih itu begitu. Ketika Anda datang beribadah kepada Tuhan. Anda main politik di sini. Ketika Anda memberi perpuluhanmu. Oh, supaya Tuhan nanti memberikan kepadamu. Lihat ganti perpuluhan itu. Anda sudah main politik di situ. Anda harus memberikannya karena ketaatan. Bukan supaya nanti Tuhan memberkati engkau. Walaupun itu ayatnya Anda baca. Tapi tidak ada sedikit pun di dalam pikiranmu. Amin. Untuk supaya kalau Anda ibaratnya seperti lotre. Anda mengerti? Anda tidak bisa bermain lotre kepada Tuhan. Anda tahu nih, Anda bikin di situ
50.000, nanti supaya tahu jadi 500.000 itu. Bukan seperti itu kepada Tuhan. Anda mengikutinya? Dan banyak orang seperti itu, orang Kristen datang kepada Tuhan. Oh, kalau kita datang dari persembahan, nanti didoakan pendeta, nanti akan kita diberkati. Jadi bukan sasarannya ingin taat kepada Tuhan, tapi ingin mencari berkat dari doa pendeta. Itu nggak benar itu. Walaupun itu pada prakteknya yang dikerjakan hamba Tuhan atau seorang pastor. Mendoakan segala sesuatunya. Tetapi jemaat harus berpikiran kudus. Jangan main gambling di rumah Tuhan. Jangan bermain-main di rumah Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Semuanya untuk Dia. Jadi ada apa untukku? Enggak ada untukmu. Anda mengerti? Haleluya. Semuanya untuk Dia. Anda dan saya adalah hamba. Anda dan saya adalah pelayan. Dikasih makan syukur. Anda tidak berhak atas hidupmu. Anda tidak berhak atas dirimu. Ada yang mempunyamu. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Anda dari siapa? Anda dari Tuhan. Saya sedang pukul pinggang saya ini. Dari kamu dong, soalnya mengekspresikan penegasan ini. Amin. Lihat. Anda dari mana? Dari Dia. Anda kesini oleh siapa? Oleh Dia. Dan Anda akhirnya nanti mau kemana? Kepada Dia. Jadi Anda tahu semua yang ada padamu dari Dia. Dan kalau ada pun yang Anda punya untuk Dia. Amin. Jangan ada memegahkan diri. Bagi Dialah kemuliaan melalui Anda. Karena semua yang ada pada Dia sedang ada padamu. Amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai lamanya. Silakan duduk. Haleluya. Memberkati pencerahan firman-Nya. Dan saya ingin lihat bagaimana semua ini dikehendaki oleh Tuhan. Di Matius 28. Di Matius 28, penegasannya. Ayat yang kedua, ayat ke-18 sampai seterusnya. Jadi Anda hubungkan itu. Amin. Jadi semua yang sudah kita baca tadi. Lihat. Dan itu harus sampai ke dalam hatimu. Sampai ke dalam bait suci itu. Dengarkan baik-baik. Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, jadi harus Tuhan mendekatimu. Jadi harus Tuhan yang berkata kepadamu. Amin. Lihat. Katakan. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, di sorga dan di bumi. Kerajaan Allah. Lihat. Kerajaan Allah jika ada di dalam engkau, berarti di situ ada kuasa Allah. Dari mana datang kuasa Allah? Dari mana datang kuasa Allah? Dari kerajaan Allah. Siapakah kerajaan Allah? Firman. Siapakah itu? Kristus. Siapakah Dia? Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Itulah kerajaan Allah. Di sanalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Jika itu ada di dalammu, bukankah seharusnya di dalam menanggapi seluruh hidup ini, maka itu terrealita. Jika Anda mengerti dirimu sekarang dilahirkan dari Allah, sebagai anak-anak Allah, maka Anda bisa berkata di dalam hatimu, amin, oleh Kristus Yesus untuk melawan dan menang atas dunia ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi oleh kasih karunia. Dan hanya untuk Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Amin. Karena itu lihat, jadi Anda harus tahu, Anda sudah diberi kuasa. Kalau belum,
Anda akan selalu bikin malu. Anda akan mempermalukan Tuhan. Kalau Anda belum punya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan ketika Anda mengakses surga, itu bukan untuk dirimu. Amin. Tetapi itu untuk Tuhan. Tetapi itu untuk dikembalikan kepada Tuhan. Ketika Anda mengakses hal-hal surgawi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau ini diperhadapkan kepadamu, betul sudah seperti ini? Amin. Karena apa? Kalau itu ada, Anda akan selalu bisa menilai segala sesuatu oleh firman. Sehingga Tuhan dipermuliakan dari penglihatanmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Ayat berikutnya, karena itu, lihat, sesudah itu, baru Anda bisa pergi. Baru bisa Anda bersaksi. Jadi Anda bagaimana caranya? Anda menanti terus firman Allah. Anda terus menanti firman Allah dan Anda turut. Anda mau dikoreksi dan Anda mau diatur oleh firman Allah. Anda mau dibaharui. Selama Anda belum merasa punya kuasa, bagaimana cara melihat Anda punya kuasa? Anda tidak sabar, Anda gampang bimbang, Anda gampang goyah, Anda gampang resah, dan lain sebagainya. Anda mengerti yang saya maksudkan? Itu bukti Anda belum punya Roh Kudus walaupun Anda berkata, Kejadian 1 ayat 1, oh Keluaran 12 ayat 1. Anda tahu itu semua. Imamat 1 ayat 1, Anda tahu semua. Anda paham? Tapi Anda orangnya kalau diperhadapkan dengan kehidupan ini, langsung salto 12 kali. Kelepak-kelepek. Amin. Langsung marpitor dan lain sebagainya. Bagaimana hidupmu menjadi kesaksian untuk orang lain? Bagaimana Anda sabar menanti Tuhan? Dan kalau Anda belum punya, Anda berdoa dulu. Anda makan dulu firman. Anda terima dulu terus. Anda makan oleh firman dan Anda konsultasi dengan pastormu. Konsultasi dengan pastormu. Anda berbincang dulu dengan pastormu ketika ingin bertindak. Tapi kalau Anda di rumahmu ketika Anda harus meletakkan piring, gak usah konsultasi sama saya. Amin. Ketika Anda mau menaruh sendok, bagaimana tempat tidurmu, yang gak usah konsultasi itu dengan saya. Tetapi di dalam hal mengambil keputusan tertentu yang berhubungan dengan orang lain, hati-hati Anda. Anda harus berkonsultasi dengan pastormu. Bahkan Anda ingin berbicara dengan pastor yang lain, harus ngomong dulu sama pastormu. Karena harus saya tahu apa yang Anda bicarakan dengan pastor yang lain. Walaupun sama-sama dipesan. Karena jiwamu tidak dijaga oleh dia. Yang menjaga jiwamu dari sini. Saya tidak menjaga jiwa yang contoh di tempat lain. Karena itu tidak dipercayakan kepada di sini. Anda harus mengerti itu. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain, mengambil keputusan dengan orang lain, Anda harus konsultasi dulu. Anda mengerti itu? Bahkan di dalam hal contoh, Anda punya warisan ingin menjual tanahmu. Amin. Jika perlu Anda harus juga konsultasi. Karena saya harus tanya, untuk apa tanahmu dijual? Anda mengerti? Untuk apa tanahmu dijual? Mau kau apakan itu? Mau poya-poya? Amin. Dan kita itu jual untuk harus kemuliaan Tuhan. Untuk bagaimana Anda semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan dijual untuk dihambur-hamburkan. Dan untuk kesenangan. Enggak seperti itu. Dan seterusnya. Bukan berarti nanti kalau sudah tahu pastor. Janganlah ditahu pastor, nanti kan ketahuan. Kan 150 juta. 10% per puluhan. Enggak usahlah dikasih tahu sama pastor itu. Selesai itu sudah itu. Namanya saya maksudkan? Begitulah kenapa banyak orang tidak mau konsultasi dengan pastornya. Kurang nenon di sisa 5 juta. Nggak usah ada motor yang
Amang pastori, larang pola tema, jual mana si mahita. Itulah pikiran daging daripada seorang jemaat. Tetapi ketika konsultasi, saya tidak butuh uangmu itu. Amin. Yang ada adalah kesungguhanmu dulu. Keseriusanmu dulu mengerjakan aturan-aturan itu. Amin. Karena Tuhan katakan, yang ku kehendaki adalah ketaatan. Yang Tuhan hendaki adalah ketaatan. Haleluya. Biarkan saja, di sini saja masuk. Itu mungkin orang mau membangun rumah kali di situ, kita tidak tahu. Siapa tahu mau membangun rumah, jadi kita tambah rame. Apa itu? Mereka dengarkan nanti pesan ini, siapa tahu memang mereka bilangan terakhir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan suruh datangnya itu semua. Nah, lihat. Karena itu pergilah, sesudah Anda mengerti Anda kuasa. Ada Roh Kudus, Anda tahu bahwa hidupmu menjadi kesaksian. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, perhatikan di sini ini bukan Tritunggal. Tetapi ini adalah atribut Allah di dalam pekerjaan, tahapan pekerjaannya. Dalam banyak juga saya kaitkan dengan Yesus. Amin. Dan melalui pekerjaannya lagi di dalam rupa roh. Tapi siapakah namanya? Namanya dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus bukan 3 pribadi. Amin. Tetapi ini adalah 3 sebutan. Bapa adalah sebutan, Anak adalah sebutan, Roh Kudus adalah sebutan. Tetapi pribadi daripada Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Supaya paham? Dan seperti kepada perjanjian lama di mana Bapa, amin, pekerjaan itu, maka begitu pun di dalam Yesus, maka lihat pekerjaan itu, maka begitu pun di dalam Roh Kudus. Hal-hal yang membuat saudara dan saya tahu, amin, bahwa dirimu harus Anda tahu bahwa Anda dari Dia, oleh Dia, amin, dan untuk atau kepada Dia. Semuanya untuk memuliakan Dia. Tapi bagaimana di dalam perjanjian lama disebutkan pekerjaan itu sebagai Bapa, amin, maka di sana dibuat umat taat, begitupun di dalam Yesus Kristus dulu di sana, amin, maka begitupun di dalam rupa rohnya yang adalah Roh Kudus bagi saudara dan saya di zaman ini. Di sana taat, amin, haleluya, maka di sini pun taat. Karena baik di sana, baik di sini, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, kepada Dia. Jadi kita hanya melihat pekerjaan-pekerjaannya itu di situ. Bukan Allah menjadi 3 pribadi. Tetapi 3 tahapan pekerjaan. Amin. 3 tahapan pekerjaan melalui titel-titelnya. Karena pekerjaan akan dikenali dengan titel. Oh, paham itu? Kalau nanti dia duduk di kursi itu mengawasi, biasanya dikatakan manajer. Amin, kan begitu dia. Tapi di rumah dia seorang ayah. Iya kan? Datang dia ke rumah bapaknya, dia sebagai ayah. Sebagai anak, itu titel. Bisakah pekerjaan ketiga ini dilakukan dalam 1 kali, dalam 1 waktu? Tidak bisa. Waktu dia manajer beda. Waktu dia menjadi ayah beda. Waktu dia menjadi anak beda waktu-waktunya. Nggak bisa itu bersamaan itu. Itulah artinya dispensasi. Nah, haleluya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Anak, itu koma itu semua. Dan Roh Kudus. Jadi itu bukan 3 pribadi, tapi 3 titel, 3 sebutan untuk 3 pekerjaan. Untuk 3 dispensasi. Untuk 3 waktu yang berbeda, itu waktunya. Supaya nas ini genap.
tentang umat yang didapati taat. Amin. Kepada setiap perkataan Tuhan. Dan ajarlah mereka, lihat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Di sana Tuhan punya perintah-perintah. Tuhan punya perintah-perintah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan punya perintah-perintah. Ya, Tuhan punya perintah-perintah. Apa itu? Bukan memperkecil, bahkan meniadakan perintah-perintah di dalam Yesus Kristus. Contoh, di dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama, Musa berkata, dari Tuhan itu perintah. Dia berkata, jangan berzina. Kan begitu dia. Di dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus Kristus? Memandang pun dan menginginkan di dalam hatimu sudah berdosa, sudah berzina, maka itu dosa. Lihat itu. Belum melakukan, belum dibuat boruni halak. Tetapi holam memandang pe boruni halang, menginginkan di dalam hatinya, apalagi dengan penyesatan segala elektronik, segala teknologi, HP di tangan seseorang. Anda mengerti saya maksudkan? Betapa mengerikannya, itulah makanya bisa di dalam gereja orang main game. Di dalam gereja orang menonton Facebook. Anda paham? Di depan berkata firman, di sana mereka melihat gambar-gambar dan main game. Kalau siang-siang mungkin akan kedapatan. Tetapi kalau udah mulai ibadah, katakanlah jam 6, jam setengah 7, kemudian mungkin lampunya dibuat enggak terlalu terang. Dan tidak ada yang mengawasi dari belakang. Sintua ada di depan semua. Enggak ada yang mau di belakang sintua. Nah yang hudul di jolo. Hudulan na paling mantap. Itu si tua. Amin. Maka terjadi hal-hal yang tidak baik di situ. Maka itulah makanya di kumpulan kita ini, lihat, kita tidak dikehendaki berpacaran. Tidak dikehendaki berpacaran di sini. Saya sudah pernah bilang. Kalau berpacaran itu sudah adalah bertunangan lah itu. Berarti itu sudah siap menikah. Jadi kita tidak bisa mencoba-coba. Tuhan yang tahu siapa yang menjadi pasangan kita. Anda paham itu? Anda taat saja kepada firman Tuhan yang akan membela hidupmu. Anda harus punya firman itu. Tuhan yang tahu siapa yang menjadi jodohmu itu loh. Tuhan yang tahu siapa yang menjadi pasangan hidupmu. Anda mengerti? Anda tidak bisa dengan kebaikanmu orang lain menjadi suka bagimu. Itu sudah melawan firman Tuhan. Amin. Karena Anda sering kasih dia uang. Anda bawa dia jajan. Anda bawa dia makan. Dia nanti akan berhutang budi padamu. Dan dia akan suka padamu. Udah. Sudah enggak ada uangmu dilempar Anda. Amin. Dan lain sebagainya. Jadi begitu pun kita dengan Tuhan. Jodoh kita, pasangan kita adalah Tuhan. Anda paham itu? Haleluya. Dia yang tahu. Tuhan yang tahu semuanya tentang kita. Dan biarkan dia saja yang kita inginkan. Dan dia akan memberikan semuanya yang sudah ditentukannya bagi kita. Dialah pasangan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Lihat, ajarlah mereka. Jadi apa yang ada dulu di sana, di perjanjian lama, apa yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah yang harus ada juga di akhir zaman. Anda paham itu? Apa yang ada di perjanjian lama melalui Musa dan para nabi yang lainnya, amin, itulah juga yang ada. Bahkan jauh lebih. Karena Yesus Kristus adalah kepenuhan keallahan. Di dalam Yesus Kristus, itulah yang harus ada di akhir zaman. Di dalam gerejanya. Apa yang ada di dalam Israel, apa yang ada di dalam Yesus Kristus, apa yang ada di dalam gerejanya, amin, itu semuanya dari dia, oleh dia, kepada dia. Semuanya untuk memuliakan dia. Haleluya. Melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah.
Sudah Anda tahu dirimu oleh perintah dan ajaran Anda taat. Amin. Anda lakukan, maka ketahuilah aku menyertai kamu. Amin. Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi jangan karena ada sedikit tantangan hidup, Anda terus langsung banting setir. Amin. Dan menggunakan pikiranmu yang kecil, yang sempit itu. Sehingga Anda menghalangi Tuhan bekerja lebih besar untuk hidupmu. Dan sudah mempersiapkan yang lebih besar untuk hidupmu. Anda sudah tidak sabar, langsung mergepor. Anda mengerti apa saya maksudkan? Anda harus tahu bahwa ada Tuhan senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan masih ada di sini? Ini akhir zaman? Atau Tuhan hanya ada di sana? Buktinya Anda dibuat mengerti atau tidak? Jika Anda dibuat mengerti, itu buktinya bahwa itu adalah Tuhan yang memberi pengertian. Karena bukan kekuatan dan kepandaian manusia bisa menghubungkan ayat ini. Kalau bukan dorongan Roh Kudus, mana ayat yang bisa mengikutinya? Pernahkah Anda dengarkan ayat Matius 28 ini dihubungkan dengan ayat ini? Itu harus dorongan Roh Kudus. Dan itu untuk apa? Untuk janji pengangkatan. Amin. Untuk janji pengangkatan. Karena banyak, lihat, sangat misterius. Ketika Nabi mengambil ayat untuk pengangkatan, itu sesuatu ayat yang tidak masuk akal pikiran kepandaian manusia. Anda sudah baca khotbah Nabi pengangkatan? Yang sudah baca angkat tangan. Lihat, iya, puji Tuhan. Di sana, lihat, di sana ayat yang untuk pengangkatan sangat tidak seperti keinginan orang-orang pandai. Karena ayat yang diangkat adalah seperti Mazmur 27 dan Timotius tentang para pengejek. Anda mengerti? Tentang hal-hal para pengejek di dunia ini. Seharusnya Nabi mengambil ayat langsunglah 1 Korintus 15 ayat. Tetapi tidak seperti itu. Nah, hal yang sama, lihat. Tuhan ingin mengajarkan dari sisi yang lain. Untuk senantiasa Anda mengetahui bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Bahwa Anda dan semua yang ada padamu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tidak ada Anda bisa mengambil berkata, Tuhan ini untuk aku saja ya Tuhan ya. Gak bisa. Itu untuk Tuhan. Jadi kalau Anda sakit pun, halo, Anda kekurangan duit pun, halo, Anda diejek orang pun, lihat, Anda harus pasrah. Anda harus biarkan. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa datang ke dalam hidupmu kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi biarkan itu selalu melalui hidupmu, akhirnya, endingnya, melalui hidupmu Anda mempermuliakan Tuhan. Anda bukan orang yang gampangan. Hidupmu betul-betul berkualitas karena penderitaan. Dan Anda tahu melalui hidupmu Anda mempermuliakan Tuhan. Anda orang yang taat. Amin. Haleluya. Karena kalau ada pengadilan, 2 saksi baru bisa dikatakan perkara itu sah. Amin. 2 ayat. Ini sudah lebih dari 2 ayat, dari 2 kitab. Amin. Maka perkara kita sah. Haleluya. Anda siap pengangkatan? Haleluya. Enak bilang siapnya itu enak. Kalau yang mau, ya puji Tuhan. Ada yang bilang, amin, iya. Tapi kenyataannya hidup itu nggak cocok dengan amin itu. Lalu dia saya maksudkan, tidak pas dari buahnya begitu. Jadi kalau orang yang siap pengangkatan harus mengerti tadi nas-nas ini. Adalah orang-orang yang taat.
Anda orang-orang yang setia. Tahu Tuhan ada, bukan di sini Tuhan. Kalau Anda mengerti sampai hari ini, Anda sudah memakan firman dan memakan firman. Anda harus lihat dia di sini. Jadi sudah pindah. Dari sini ke sini dia. Sudah bertahta. Dia memerintah taat. Amin. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit dari khotbah Nabi. Tentang di khotbah Nabi yang berjudul pengangkatan. Di Mazmur 27, Anda nanti baca di rumah saja. Ayat 1 sampai 5. Ya. Tetapi itu berbicara bahwa dialah segalanya. Ya, Tuhanlah keselamatanku. Kepada siapakah harus takut? Amin. Lihat, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, dan seterusnya. Kiranya Tuhan katakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Tabernakel. Amin. Siap diangkat. Pondoknya pada waktu bahaya. Dan ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Haleluya. Dan Nabi mengkonver atau menghubungkan ayat ini selain di Timotius, ada juga di 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan seterusnya, bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi Anda ingin diangkat dari kondisi itu. Amin. Anda ingin diangkat dari kondisi itu. Anda mengerti yang saya maksudkan? Lihat, inilah tempat para pengejek. Kenapa? Karena Anda diejek ada 2 hal. Karena firman Tuhan, atau memang karena Anda betul-betul mempermalukan dirimu. Anda mengerti? Orang bisa diejek karena mempermalukan dirinya sendiri. Yang kedua, Anda diejek karena firman Tuhan, karena Anda memikul. Contoh, seperti Anda akan dia katakan, sesat kau. Mana ada Nabi lagi sekarang? Dasar kau itu, sesat kau, katanya. Anda diejek itu? Diejek. Dia tidak berargumen, dia tidak tanya, kok bisa sih kalian percaya bahwa ada Nabi di akhir zaman? Ada enggak ayatnya? Tolong dulu ceritakan kepada saya, kok bisa kalian percaya ada Nabi di akhir zaman? Enggak seperti itu dia perkataannya. Langsung dikatakan, gereja sesat kau. Sesat kau. Enggak ada lagi Nabi. Mengerti yang saya maksudkan? Dan lain sebagainya. Anda diejek atau enggak itu? Diejek Anda. Tapi Anda rela? Iya, bukan Anda marah, naik pitam. Ayo kok, sesatimu. Enggak seperti itu Anda. Anda tidak membalaskannya dengan emosi. Dulu among. Dulu tulang. Dulu namboru. Dulu saudaraku. Saya akan bicara. Kenapa saya menerima seorang utusan yang dikatakan Nabi Elia di akhir zaman. Ini ayatnya. Menurutmu bagaimana? Enggak percaya saat itu. Ya udahlah. Tapi ini ayat Alkitab. Amin. Ini digenapkan dan saya terima. Kan selesai. Lihat. Itu gampang? Tidak. Anda harus punya kebajikan. Apa kebajikan? Kuasa. Apa itu? Tuhan. Karena tidak ada yang bisa berkuasa lagi di dalam hidupmu. Selain itu, Tuhan di dalam. Nah, saya lewatkan, nanti Anda baca saja itu. Mungkin sampai ayat yang 3, 4, 5. Ya, jadi kalau bahkan juga di Timotius, Anda bisa baca. Kalau saya tidak salah di 2 Timotius. Di 2 Timotius ayat 3. Ayat 1 sampai seterusnya. Amin. Lihat. Nah, jadi bahwa kita berada di tengah-tengah dunia yang rusak dan penuh dengan ejekan. Di satu sisi kita berkata sebagai umat Tuhan. Yang lihat tadi dipanggil, dipilih dan ditentukan. Amin.
dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, kepada Dia. Jadi bagaimana kita supaya tidak serupa dengan dunia yang penuh dengan ejekan dan mengejek dan seluruh hawa nafsunya? Maka Anda harus ada di dalam perintah-perintah. Amin. Ada di dalam suatu tindakan ketaatan, amin, kepada Tuhan yang menyingkapkan dirinya terhadapmu. Karena Anda tidak sedang bergabung dalam sebuah sistem di sini. Tetapi Anda dan saya adalah orang-orang yang dikumpulkan, yang dilahirkan kembali. Orang-orang yang oleh pewahyuan memiliki pengenalan akan Allah oleh iman, sehingga kita bersorak-sorai di sini dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa membuat Anda undur. Kalau Anda tahu, Anda datang, Anda menyembah Tuhan oleh pewahyuan, oleh pengertian, oleh pengertian, karena mendengarkan pengetahuan, penyingkapan firman Allah. Dan pengetahuan itu bertambah. Bukan hanya soal kealahan, selesai sudah. Enggak juga. Tahu, oh Tritunggal itu ternyata begini ya. Allah Esa itu ternyata begini. Enggak selesai sampai di situ. Anda paham? Enggak selesai. Karena pengetahuan itu semuanya harus dicurahkan kepadamu dan saya. Amin. Nah, jadi ketaatan berurusan dengan firman. Korban, anak domba berurusan dengan firman. Berurusan sekarang kepadamu, dulu di sana korban-korban itu secara lahiriah, karena itu oleh ketaatan, maka di sini itu secara rohani, melalui dirimu, melalui ketaatanmu. Amin. Haleluya. Melalui Yesus Kristus yang adalah firman itu. Karena dialah seorang yang sudah taat sampai mati. Tubuh itu, firman itu yang taat sampai mati. Dia bisa, Nina selesai sudah jolmai. Yesus Kristus anak Allah, tubuh itu, amin, bisa dia katakan, dengan nafasnya selesai semuanya orang-orang itu. Karena dia katakan, dia berkata ketika dia ditangkap dan datang prajurit-prajurit, orang-orang dari baik dari Farisi dan Saduki, dari imam-imam itu, dari bait suci itu, dan juga dari dari pemerintah, penguasa pada waktu itu Romawi. Maka dia berkata, ketika para rasul murid-murid itu ingin membela Tuhan, amin, dia berkata, stop, dan dibotoho, saya bisa memerintahkan, lihat, malaikat-malaikatku untuk turun, melenyapkan semua ini, menyelesaikan semua itu, membela perkara ini. Bisa dipahami? Bisa. Karena dia adalah Allah di dalam tubuhnya. Itulah Yesus Kristus. Nah, maka lihat hal yang sama dengan dirimu dan saya. Ada kalanya Anda tidak menggunakan kuasamu, hakmu untuk membela dirimu. Supaya menunggu Tuhan yang berperkara mengerjakan hal yang lebih baik untuk hidupmu. Mengerti apa saya maksudkan? Ya. Lihat, di tengah-tengah dunia yang mau mencoba mengejekmu. Kalau di contoh pantas nggak pantas, contoh kira-kira berbicara pantas nggak pantas. Di luar firman, lihat, Anda pantas diejek atau tidak? Introspeksi diri masing-masing. Introspeksi diri masing-masing. Saudara-saudari pantas diejek atau tidak? Iya. Kalau Anda kenali dirimu, perbuatanmu, sikapmu, hidupmu di luar firman ini ya. Amin. Kalau kita introspeksi diri sehingga kita berkata, ampuni saya Tuhan. Kira-kira kita pantas nggak diejek oleh orang-orang di luar sana? Dengan kelakuan dan sifat-sifat kita. Bisa dipahami ini? Kita bisa jujur dan sadar bahwa saya pantas untuk diejek. Itu belum loh di dalam firman. Itu bukan karena firman Anda diejek, itu loh maksudnya.
Bukan karena firman Anda diejek, tapi karena perbuatan dan tindakanmu yang bertindak tanpa konsultasi dengan firman Allah. Nungas mohop. Ada warna teh. Mau itutung songoni mohop panas ihurnai. Kabur memang. Ibaim mah tindakan. Jadi lihat. Tetapi bukan orang yang seperti itu yang akan diangkat naik. Tetapi orang-orang yang diejek karena melakukan karena taat kepada firman Allah. Ya. Karena orang-orang sudah banyak menyepelekan atau menganggap remeh kepada firman Allah. Bahkan yang katanya orang Kristen, sistem organisasi, memiliki Alkitab, tetapi meremehkan, menyepelekan nas-nas kitab suci. Itulah makanya gak heran kekristenan diejek. Karena hidupnya sendiri tidak dapat mencontohkan seorang yang memiliki Tuhan. Tidak dapat ditiru. Tidak dapat diteladani. Bagaimana mungkin itu Tuhan? Bagaimana itu pengikut Tuhan? Masa seperti itu? Kalau begitu umatnya, mungkin seperti itulah Tuhannya. Begitulah orang berpikiran. Tetapi kalau Anda adalah orang yang taat kepada firman Allah Alkitabmu, yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan Alkitabmu, Anda menjaga sikap, hidupmu tenang dan menunggu Tuhan, orang tidak akan mengejek Tuhanmu, mengejek dirimu, apalagi mengejek Tuhanmu. Anda paham? Kristen katanya. Pengikut firman katanya. Lihat, itu dulu kita di sana. Saya harap di sini tidak ada lagi yang seperti itu. Amin. Makanya dikatakan selalu, lihat, miliki konsultasi hubungan dengan pastormu. Paling tidak akan mendoakanmu. Kalau tidak menolongmu bisa dengan ini, paling tidak mendoakanmu sehingga Tuhan membukakan jalan keluar bagimu. Walaupun Anda bisa berdoa, tetapi itulah hubungan yang manis itu. Anda mengerti yang saya maksudkan? Bahwa Anda tidak sendirian. Seperti saya meminta doa darimu. Tetapi lihat, jika hidupmu layak untuk mendoakan pastormu. Lihat, seharusnya Anda harus menjaga hidupmu tetap layak supaya Anda bisa mendoakan pastormu. Sehingga doamu pun dijawab oleh Tuhan. Anda mengerti? Jadi itu timbal balik itu. Timbal balik itu. Amin. Nah, jadi banyak orang yang meremehkan Tuhan. Banyak orang yang meremehkan firman-Nya. Meremehkan Tuhan adalah meremehkan firman-Nya. Meremehkan firman-Nya adalah meremehkan Alkitab-Nya. Meremehkan tulisan Tuhan melalui tangan para nabi dan para rasul. Paragraf yang 43. Seperti Yesus, lihat. Jadi bagaimana supaya Anda tahu Anda dalam tahapan ini, seperti Yesus harus jatuh agar bangkit lagi. Amin, artinya jatuh itu yaitu masuk ke dalam kubur. Itu artinya jatuh itu, bukan jatuh dalam dosa. Amin, tapi masuk ke dalam kubur, dikubur karena dia adalah benih. Agar bangkit lagi. Demikian juga gereja. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Harus mampu menderita. Harus mampu matikan dagingmu. Harus matikan keinginan dagingmu dan pikiranmu. Ia harus masuk ke dalam tanah. Anda harus masuk ke dalam penderitaan. Anda harus masuk ke dalam kegelapanmu. Tapi Anda tahu tadi di dalam Matius 28 itu. Aku senantiasa menyertai engkau. Bahkan Daud berkata, walaupun aku di dalam lembah kekelaman, Tuhanlah penolongku. Bagaimana mungkin Tuhan menolongmu kalau Anda tidak ada dalam lembah kekelaman? Anda santai-santai saja enak, semua tersedia. Oh mantap. Anda tidak akan pernah panggil Tuhan. Tapi ketika Anda dalam kekelaman, barulah Anda panggil Tuhan. Tuhan tolong saya, itu baru dia.
Amin. Barulah Anda diangkat. Barulah Anda diangkat. Dari tengah-tengah ejekan-ejekan itu. Jadi jangan terus heboh, jangan terus rarat ketika Anda haurangan. Anda mengerti? Ketika Anda kekurangan langsung pikiran kemana-mana. Tidak tenang. Tidak menanti Tuhan. Tidak menunggu jawaban. Lihat, Anda harus taat. Itu yang akan membuat Anda bisa berpesta. Amin. Kalau Anda tidak taat kepada firman, maka Anda tidak bisa pesta. Anda tidak ada di hari raya itu. Anda tidak akan ada di hari raya itu. Anda harus berkorban. Bagaimana mereka untuk memiliki lembu, memiliki kambing, memiliki itu. Mereka hidup. Amin. Hidup mencari, hidup menderita, dan hidup menyediakan itu semuanya. Amin. Kemudian mereka diajari bagaimana mereka mengerjakannya. Kemudian mereka baru bisa ikut ke dalam pesta itu, yaitu dari hari raya Paskah sampai hari raya Tabernakel itu. Karena mereka harus membawa sesuatu ke sana. Dan untuk mendapatkan sesuatu itu mereka melalui penderitaan. Dan sekarang apa yang Tuhan inginkan dari hidupmu? Uangmu. Tidak, walaupun Anda harus dilatih dengan memberikan persembahan lahiriamu, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Itu paling ingin supaya Anda melihat, melalui itulah maka kumpulanku akan bisa tetap bertahan. Karena kalau tidak ada juga lampu di sini, kita gelap-gelapan. Anda paham? Dari persembahanmu itulah untuk memberi listrik sana. Anda mengerti? Haleluya. Seharusnya seperti itu. Kalau Anda mengerti bagaimana mendukung hamba Tuhan. Nah, tetapi bukan itu yang paling penting. Tetapi hatimu. Karena taat kepada firman Tuhan, Anda sekalipun menderita, tetap menempatkan Tuhan dekat di dalam hidupmu. Bisa diikuti ini? Ya. Dan itu sudah Tuhan mulai. Ketika gandum itu tumbuh. Ketika biji itu tumbuh. Tuhan buktikan itu melalui Martin Luther. Dan melalui John Wesley dan Pentakosta. Sekarang itu sudah di hari-hari ini melalui bulir. Itulah mempelai wanita. Yang bijaksana adalah bulir. Amin. Karena Pentakosta itu adalah kulit sekam. Maka semua spirit Pentakosta harus keluar dari dirimu. Tinggal hanya bulir. Bijaksana. Bulir itu, gandum itu artinya bijaksana. Itulah yang sangat berharga. Karena apa yang berharga di tengah-tengah dunia yang seperti ini selain kebijaksanaan? Amin. Haleluya. Apa yang paling berharga daripada tanaman gandum itu? Apakah batangnya? Apakah dahannya? Atau sekamnya? Apa yang berharga? Bulirnya yang berharga. Maka itu harus dilewati. Nah lihat, dan itulah yang akan diangkat naik. Dan itulah yang akan Anda sekarang bawa ke kumpulan ini. Apa itu? Dirimu. Itulah bulir itu. Hatimu, dirimu, ketaatanmu, kesungguhanmu. Karakter Kristus. Amin. Itulah yang harus Anda bawa. Itulah bulir itu. Itulah yang diperhadapkan kepada Tuhan. Itulah mengapa kita bersuka cita. Itulah mengapa kita pesta. Itulah mengapa dikatakan hari raya. Enggak dibawa sekamnya. Enggak dibawa batangnya. Amin. Itu tinggal dipisahkan. Nah, saya tinggalkan ini. Saya ingin ke khotbah Nabi, sosok manusia sempurna.
Di sosok manusia sempurna, Anda sudah tahu ayatnya. Siapa yang masih ingat? Yang lama nggak usah dulu bicara, yang baru. Yang masih baru, masih ingat? Ada catatannya? Sosok manusia sempurna, saya katakan kemarin piramida itu, 7 langkah piramida. Di mana? 2 Petrus, sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Amin. Untuk menjelaskan ayat 4, kodrat ilahi. Nah, di paragraf 103, saya mulai, apakah dosa? Ketidakpercayaan. Itulah dosa. Di Yohanes 16 ayat 9. Anda dapat itu. Jadi sekarang hanya 2 unsur yang mengendalikan manusia. Apakah itu? Ragu-ragu dan iman. Hanya ini yang mengendalikan manusia. Ragu-ragu dan iman. Lihat, ragu-ragu datang dari pikiranmu, imanmu datang dari hatimu. Ragu-ragu datang dari seluruh keberadaan cara berpikirmu, otakmu, kedaginganmu. Amin. Haleluya. Tetapi berikutnya imanmu datang dari hatimu. Dari pendengaran akan firman Allah. Semuanya dari pendengaran. Semua dari sini. Amin. Lihat. Jadi hanya ada 2 masuk ke situ. Amin. Haleluya. Yang mengendalikan dirimu. Hanya ada 2 unsur yang mengendalikan dirimu. Sehingga akan dikenali dari buahnya. Ragu-ragu atau percaya. Itulah iman. Bagaimana ragu-ragu diberikan? Dari pendengaran. Bagaimana iman diberikan? Dari pendengaran. Kalau Anda menggunakan telinga lahiriahmu, maka yang Anda dapatkan ragu-ragu. Amin. Ketika Anda gunakan telinga rohanimu, maka yang Anda dapatkan adalah iman. Percaya. Ditanya, kok bisa? Enggak tahu saya. Pokoknya saya percaya. Hati saya berkata, itu benar dah pokoknya. Katanya. Amin. Pokoknya itu benar. Enggak bisa kusangkal, enggak bisa kujelaskan. Belum pandai aku menjelaskannya. Tapi aku percaya, itu benar. Dan waktu demi waktu berjalan, maka diberitahukan, maka dia baru bisa menjelaskan kenapa akhirnya dia bisa percaya. Jadi jangan gunakan intelekmu, itu yang masalah. Jangan gunakan pikiran IQ-mu. Itu yang salah. Dulu waktu sekolah diasah. Dari pelajaran teologi itu yang diasah. Otak saya diasah. Berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani. Amin. Bagaimana hermeneutik, bagaimana homiletik. Tik, 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 tik. Semua tentang tik. Maka yang dipakai adalah utuh-utuh. Yang mungkin hebat. Ada mungkin 100. Apa namanya ya? IQ-nya. 100 apa namanya? Ada yang 105, ada yang 110. Ada yang 96. Bermacam-macam. Maka kalau naik lebih pandai dia menjelaskan. Kalau kurang udah keteteran dia menjelaskan. Karena dia memakai IQ-nya. Kalau yang 100 mungkin 105 lebih hebat, maka dikatakan, Roh Kudus katanya. Padahal yang digunakan adalah utuh-utuhnya. Anda mengerti? Melalui ilmu teologi itu. Nah, jadi iman adalah apa yang harus Anda percaya. Apakah iman? Iman adalah wujud dari hal-hal yang diharapkan. Itu Anda harus memilikinya. Ketika Anda memiliki iman, karena itu dinyatakan di dalam iman itu adalah substansi. Hal-hal yang diharapkan. Sudah ada. Tetapi menunggu waktu untuk ada di hadapanmu. Itu sudah ada. Mengerti? Sudah ada.
Contoh begini. Bantulah saya, brother. Oh iya, apa? Saya butuh untuk beli ini. Oh iya. Ya berdoa. Nanti saya berusaha. Tuhan pasti sedia. Itu sudah ada apa belum? Anda paham? Anda tidak salah. Kalau Anda katakan itu tidak ada, kalau Anda tidak beriman. Amin. Tapi kalau Anda beriman, itu sudah ada. Tapi waktunya bukan menurut waktumu. Caranya bukan menurut caramu. Kalau Anda beriman ya, kalau prakteknya Anda katakan kemudian Anda goyah, Anda tidak beriman ya, enggak ada Anda dapatkan itu. Tapi kalau Anda beriman, amin, dan Anda menunggu caranya Tuhan sampai itu datang, itu sudah ada. Dan Anda terus beriman, Anda terus beriman, Anda terus beriman. Menurut Anda apa yang membuat Abraham melihat anaknya Ishak? Gimana atau pengetahuannya? Menurut pengetahuannya dia tidak bisa lagi punya anak. Sehingga dia tidak punya cara. Oh seperti di zaman ini. Dia tahu dia sudah contoh maaf nih mandul. Amin. Oh maka dia berusaha mencari tahu bagaimana dia supaya tidak mandul. Dia menggunakan pengetahuannya kan. Tapi kalau dia gunakan imannya, apakah dia bisa punya anak? Bisa dia punya anak. Kalau dia tahu di atas pengetahuan ada Tuhan, dia percaya, dia minta kepada Tuhan. Dia percaya itu ada menurut iman dia. Bukankah begitu Abraham? Mengerti apa arti substansi kan? Jadi itu sudah ada, tapi bukan menurut caramu dan kegesa-gesaanmu. Bukan menurut caramu, waktumu bukan. Anda berkonsultasi dengan Tuhan. Itu sudah ada. Aminkan, imani, aminkan, imani. Terus Tuhan berikan. Itu baru orang yang percaya. Jadi bukan langsung pakai utuh-utuh pikiran. Tuhan asima roham dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan dan lain sebagainya. Saya berdoa langsung laut itu tetangga. Anda mengerti saya maksudkan? Tidak begitu Tuhan bekerja. Baik-baik. Supaya Anda melihat dari dia, oleh dia, kepada dia. Makanya nggak pernah kepada dia. Akunya Tuhan. Molodang na tudolo tutoru anau. Kan begitu. Ala ni hodok kudai. Selalu ala ni hodok kudang boy ho sekolah dan boy ho sarjana molorang ala di hodok kuda. Tadi boto ho. Amin. Iyalah. Karena apa? Dia berdoa. Tetapi main sampingnya dia. Tidak lurus dengan doanya. Dan dia tidak menunggu jawaban dari Tuhan. Dan Anda berpikir itu dijawab Tuhan. Ya, banyak hal yang ingin saya sampaikan. Tapi biarlah Roh Kudus yang mendorong apa yang ingin ku sampaikan. Jadi perhatikan dirimu, kita semua. Yang tadi dikatakan dari dia, oleh dia, kepada dia. Hanya untuk kemuliaan bagi dia. Semiskin serendah apapun golongan kita di luar sana. Tapi pastikan Anda menurut firman Tuhan ini. Pertama Anda harus dilahirkan kembali. Lihat. Kalau Anda ingin mengerti dilahirkan kembali, baca Yohanes 3. Amin.